ada 7 lapisan kesadaran ya paling tidak sebelum mencapai lapisan kesadaran yang tertinggi yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Nah, oleh karena itu maka nanti saya akan jelaskan lapisan-lapisan kesadaran dari awal ya sampai menembus Sidratil Muntaha itu. Nah, sebagai dasar pemikiran ya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya kata-kata langit ya. Nah, langit yang dimaksud itu sebetulnya adalah ya lapisan-lapisan kesadaran. Karena ya kalau yang kita sering sebut ya di atas itu kan sebetulnya hanya ruang kosong saja. Ruang kosong antar planet. Nah, ruang kosong antar planet terus yang langit yang mana ya? Ya sebetulnya yang disebut dengan langit di dalam Al-Qur'an itu adalah dimensi-dimensi kesadaran. Jadi kalau ada 7 lapis langit itu artinya ada 7 lapisan kesadaran. Nanti kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah. Saya akan mengajak kita semua untuk membuka pintu pikiran kita masing-masing, untuk membuka pintu kesadaran kita masing-masing, untuk mengizinkan pintu kecerdasan yang ada pada diri kita bekerja, untuk menafakuri satu perjalanan spiritual yang selama ini sudah menjadi cerita sastra yang terkadang dari tahun ke tahun dibesar-besarkan hanya berdasarkan katanya, apa kata orang. Oleh karena itu, izinkan saya malam ini untuk menggunakan banyak referensi, baik referensi secara dalil maupun referensi secara saintifik. Semoga dengan begitu kita akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih universal, sehingga kita tidak membutakan logika kita, lalu tidak membiarkan logika kita menjadi sia-sia. Karena kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita ini sesungguhnya harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di atas kecerdasan yang diberikan kepada kita yang bernama kesadaran, kita sebetulnya diberi juga yang disebut dengan rasio, ya, logika berpikir. Cuman logika berpikir itu tempatkan sebagai pelayan saja. Karena yang harus kita tempatkan dan kita muliakan dalam diri kita adalah kesadaran. Yang harus kita junjung tinggi sebagai anugerah dari Allah itu adalah kecerdasan. Karena inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Oleh karena itu, mari kita awali kajian kita di malam yang penuh berkah ini, ya, dengan menyampaikan satu ayat, ya, sebagai dasar pemikiran kita, yaitu di Quran surat Al-Ahzab, ya. Jadi kalau kita bahas Quran surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab itu adalah surat yang ke-33. Saya ingin menampilkan ayat yang ke-21 sebagai referensi awal untuk pijakan kita dalam menafakuri apa yang ingin saya sampaikan. Mari kita lihat Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, surat yang ke-33. Ya. Mungkin yang punya Quran di rumah bisa
mengambil dulu Qur'annya biar sama-sama kita tafakuri ya, karena ini akan menjadi pijakan awal untuk melakukan ya proses transformasi berpikir ya yang lebih jauh lagi. Saya akan bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi ayat ini memberikan penegasan kepada kita, laqad itu sesungguhnya, kana lakum bagi kalian semua, bagi siapa saja yang mau belajar, bagi siapa saja yang mau meningkatkan kesadaran, fi Rasulillah, pada diri setiap utusan Allah. Jadi utusan Allah itu bukan hanya satu. Jadi utusan Allah itu tentu saja banyak. Ya, utusan Allah itu sangat banyak. Jadi sekali lagi saya tidak berbicara sebagai satu sosok, tapi berbicara utusan Allah sebagai banyak sosok yang harus kita sadari. Karena kita pun dalam tradisi Islam misalkan dari sejak kecil kita mengenal setidak-tidaknya kan ada 25 nabi dan rasul. Nah, oleh karena itu maka kita akan buka malam ini rahasianya ya supaya lebih universal sudut pandang kita. Ulangi lagi, saya akan sampaikan ayat ini sebagai pijakan awal untuk berpikir. Laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kalian semua, fi Rasulillah, pada diri setiap utusan Allah, itu ada apa? Ada uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah itu adalah keteladanan yang sempurna. Sesuatu yang bisa diteladani, sesuatu yang bisa dicontoh, sekaligus sesuatu yang bisa dialami. Nah, ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa para rasul diutus ke semesta ini sebetulnya untuk memberikan contoh yang bisa dicontoh. Sekali lagi, untuk memberikan contoh yang bisa dicontoh. Untuk bisa memberikan teladan yang bisa diteladani. Jadi tidak mungkin mereka diutus ke semesta untuk mengajarkan sesuatu yang gaib, ya, mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengikuti jejak dan langkahnya. Jadi itu sebagai patokan awal, ya. Oleh karena itu mari kita lanjutkan ya ayat ini. Ada kata-kata yang istimewa di ayat ini, ya, keteladanan tentang apa yang sesungguhnya dititipkan oleh Allah kepada para rasul. Keteladannya cuma satu, yaitu liman kana yarjullah, yaitu keteladanan tentang cara mencapai Allah. Jadi yarju itu artinya mencapai, yarju itu artinya kembali. Jadi sebetulnya yang diajarkan oleh Allah kepada para rasul itu cuma satu, cara untuk mencapai Allah, cara untuk kembali kepada Allah. Karena semua kita berasal dari Allah dan insya Allah kalau bisa kita akan kembali kepada Allah. Kalau bisa ya, karena tidak semua orang juga bisa. Ya, semoga kita termasuk yang bisa. Oleh karena itu pertanyaan dasar bagi kita adalah bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ya kepada Allah. Nah, siapa saja yang sudah bisa mencapai Allah di dalam kehidupan di semesta ini, maka ayat berikutnya yang luar biasa adalah ya, wal yaumal akhir. Di hari kemudian itu bisa besok, bisa lusa, ya, ya. Wa zakarallaha katsira. Kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Nah, ini ayat ini ya banyak diterjemahkan kurang tepat. Oleh karena itu maka saya kembali lagi kepada ya filosofis dasarnya, pada etimologi dasarnya, pada bahasa dasarnya. Jadi kalau saya sekali lagi terjemahkan, sesungguhnya pada diri para rasul itu ada keteladanan yang sempurna. Keteladanan tentang apa? Yaitu keteladanan tentang cara untuk mengembalikan kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah bisa mendapatkan cara itu, ya tidak usah menunggu besok atau lusa. Hari ini pun kita bisa mencapainya, maka ya akibat dari kita sudah bisa mencapainya itu adalah ya wa zakarallaha katsira. Maka di hari kemudian itu besok, lusa, setelah hari ini, kalau hari ini sudah bisa mencapainya, maka kita bisa mengingat Allah banyak-banyak. Oleh karena itu maka logikanya sederhana. Tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi siapa saja yang sudah mencapainya, berarti sudah mengetahuinya, sudah mengalaminya, sudah mengenalnya, maka otomatis berikutnya adalah akan bisa mengingatnya. Oleh karena itu, inilah titik awal pijakan kita. Tidak mungkin ya Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diteladani.
Nah, oleh karena itu maka ya cerita-cerita sastra, cerita-cerita yang selamanya sampai kepada kita itu ya harus kita ambil hakikatnya. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang kita bisa lakukan di kesempatan kita saat ini. Karena kalau kita terus-menerus menceritakan apa yang dialami oleh orang lain, lalu kita tidak melakukannya, maka sampai kapanpun kita tidak akan kedapatan yang namanya pengetahuan. Karena pengetahuan itu hanya lahir dari pengalaman. Sesuatu yang lahir dari apa kata orang, itu disebutnya juga informasi. Dan informasi tidak sama dengan pengetahuan. Izinkan saya malam ini tidak cerita informasi, tapi cerita pengetahuan. Walaupun apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, tidak mungkin bisa ditransformasi semuanya lewat kata-kata. Hati-hati ya dengan kata-kata, karena suatu saat kita pun akan ya tersesat dalam belantara hutan kata-kata kalau kita terlalu fokus pada kata-kata. Kata-kata itu hanya alat komunikasi untuk menyampaikan apa yang dialami. Jadi mungkin saja bagi saya adalah suatu pengalaman, tetapi ketika para sahabat, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya tidak mengalami yang dirasakan oleh saya, maka sampai ke telinga Bapak Ibu tetap saja bukan fakta, tetapi itu hanyalah opini. Harus dibedakan ya. Nah, itu pijakan awal yang pertama. Ya. Nah, sekarang marilah kita lihat ya ayat yang selama ini sering digunakan untuk membahas perjalanan Isra Mi'raj, yaitu Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Jadi surat Al-Isra itu nomornya adalah nomor 17. Jadi silakan para sahabat semuanya di rumah untuk membuka Quran surat yang ke-17. Surat yang ke-17 itu Quran surat Al-Isra. Nah, 17 apa istimewanya? Karena ya nomor Qur'annya 17, ya nomor suratnya 17 dan angka 17 ini ya bagi kita adalah angka keramat. Karena itu adalah angka harian kita. Bukankah kita setiap hari yang melakukan sholat ya 5 waktu, jumlah rakaatnya juga 17. Ya. Angka 17 itu bahkan bagi bangsa Indonesia menjadi angka istimewa karena proklamator kita ingin ya memproklamirkan kemerdekaan bangsanya itu di tanggal 17. Dipilih juga hari Jumat, dipilih juga bulan Ramadan, itu luar biasa ya. Karena di Ramadan angka 17 juga angka istimewa, yaitu angka yang berhubungan dengan ya peringatan nuzulul Quran. Ya, sayang sekali banyak di antara kita hanya ya terjebak untuk menjadi pemerhati ya, sehingga kita bercita-cita untuk menjadi pelaku ya. Jadi kalau kita terus-menerus menjadi pemerhati, ya kita hanya sebagai pengamat. Ya, semoga suatu saat kita tergerak untuk menjadi pelaku ya, sehingga ya nuzul Quran bukan sekedar diperingati, tetapi Quran itu betul-betul ya turun kepada kita ya. Setidak-tidaknya pemahamannya, setidak-tidaknya petunjuknya ya. Itu yang saya maksud. Baik ya, kita lihat Quran surat Al-Isra ayat yang pertama. Nah, bagi para sahabat yang sudah menyediakan Al-Quran, ya silahkan untuk membukanya, ya. Karena malam ini saya akan membahas, ya, dengan tema menembus Sidratil Muntaha. Nah, di mana kata-kata Sidratil Muntaha ada di Quran? Nanti akan saya tunjukkan ayatnya. Jadi, di Quran surat Al-Isra yang nomor 17 itu sama sekali tidak ada kata-kata Sidratil Muntaha. Ya, tidak ada, ya. Kata Sidratil Muntaha adanya spesial ya di Quran surat An-Najm, ya. Di Quran surat An-Najm. Jadi kalau kita membaca Quran surat An-Najm nanti dari ayat pertama sampai ayat yang ke-16 ya, di antara ayat pertama sampai ayat yang ke-16 itu di situ terselip ya terselip kata Sidratil Muntaha ya. Sidratil Muntaha itu bahasa Arab dari dua penggalan kata. Penggalan kata yang pertama adalah sidra yang berarti sadar, al-muntaha itu artinya puncak. Jadi sidratil muntaha artinya adalah puncak kesadaran. Jadi sidratil muntaha bukanlah suatu tempat yang berada di jauh sana, yang selama ini barangkali ya dipersonifikasikan seakan-akan Tuhan itu tinggal di tempat yang jauh di sana dan kemudian Nabi Muhammad pergi ke tempat yang jauh itu untuk menemuinya. Karena Quran sudah memberikan informasi yang sangat lengkap ya. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan bahwa ya ahatu binas, aku meliputi segala manusia. Jadi setiap manusia itu diliputi oleh Tuhan. Bahkan setiap ciptaannya diliputi oleh Dia. Bahkan beliau itu meliputi seluruh alam semesta ini yang tak terbatas.
karena beliau memang tak terbatas. Jadi sebetulnya ada pergeseran yang harus dilalui oleh kita, karena selama ini kita selalu menempatkan Tuhan itu ya pada tempat yang jauh di sana, seakan-akan Tuhan itu terpisah dari diri kita. Ya, lalu kita meminta-minta kepadanya, ya, mengatur-ngaturnya supaya dia mengikuti segala keinginan kita, ya, lewat doa-doa yang kita panjatkan. Padahal sebetulnya beliau sendiri sudah bersama dengan kita. Bahkan beliau sendiri dalam Al-Quran menyatakan, ya, setelah aku selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku. Jadi Tuhan sendiri sudah meniupkan bagian dari dirinya ke dalam diri kita. Artinya bagian dari dirinya Tuhan itu ada dalam diri kita. Makanya ya secara hakikat sejatinya diri kita adalah percikan dari cahayanya Tuhan. Oleh karena itu ya jangan heran kalau dalam tradisi lain kita ini disebut anak-anak Tuhan. Jadi anak itu bukan berarti Tuhan itu melahirkan. Tetapi anak yang dimaksud adalah kita ini adalah percikan-percikan dari cahayanya beliau yang maha agung. Nah, makanya Nabi Muhammad sendiri ya sudah memberikan informasi kepada kita, siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, oleh karena itu maka menembus Sidratil Muntaha yang saya maksud adalah melewati proses untuk menuju puncak kesadaran yang tertinggi dari kesadaran yang paling rendah. Oleh karena itu maka dalam semua tradisi ya kita mengenal ada 7 lapisan kesadaran ya paling tidak sebelum mencapai lapisan kesadaran yang tertinggi yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Nah, oleh karena itu maka nanti saya akan jelaskan lapisan-lapisan kesadaran dari awal ya sampai menembus Sidratil Muntaha itu. Nah, sebagai dasar pemikiran ya di dalam Al-Qur'an banyak sekali ya kata-kata langit ya. Nah, langit yang dimaksud itu sebetulnya adalah ya lapisan-lapisan kesadaran. Karena ya kalau yang kita sering sebut ya di atas itu kan sebetulnya hanya ruang kosong saja. Ruang kosong antar planet. Nah, ruang kosong antar planet terus yang langit yang mana ya? Ya sebetulnya yang disebut dengan langit di dalam Al-Qur'an itu adalah dimensi-dimensi kesadaran. Jadi kalau ada 7 lapis langit itu artinya ada 7 lapisan kesadaran. Nanti kita akan sampai ke situ pada gilirannya. Baik ya. Jadi kembali lagi pada Quran surat Al-Isra ayat yang pertama, di situ ada pernyataan yang sangat indah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya ya lailan pada suatu kegelapan. Jadi perjalanan seorang hamba pada suatu kegelapan. Jadi perjalanan seorang hamba dalam ketidaktahuan. Ya. Jadi sebetulnya setiap orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu pasti akan melakukan perjalanan dalam ketidaktahuannya. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak tahu tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu tidak mungkin melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu hanya mereka yang tidak tahu tapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahu. Sekali lagi saya tegaskan, mereka yang merasa dirinya tahu padahal sesungguhnya mereka tidak tahu, cuman mereka tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, tidak mungkin mencari tahu. Otomatis tidak mungkin akan melakukan suatu perjalanan. Nah, sebaliknya mereka yang tidak tahu, tapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahu, pasti mereka akan mencari tahu. Nah, mencari tahu itu artinya melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan dalam bahasa Quran disebutnya Isra. Makanya Quran surat ke-17 disebutnya juga Quran surat Al-Isra. Jadi angka 17 ini angka keramat ya bagi orang yang tahu. Karena angka 17 ini angka yang sangat istimewa. Bukan sekedar ya bangsa kita dimerdekakan tanggal 17, tetapi yang luar biasa adalah angka 17 ini kok identik dengan jumlah rakaat kita dalam sholat. Nah, dari mana sesungguhnya angka 17 itu? Ya, angka 17 itu angka yang sangat luar biasa. Saya termasuk yang tidak percaya kalau Allah ya pernah tawar-menawar rakaat sholat dengan Nabi Muhammad. Saya tidak percaya. Ya, saya tidak percaya. Karena tidak mungkin ada tawar-menawar seperti itu. Ya, seorang Nabi Muhammad sekelas beliau, orang yang sudah total pasrah kepada Allah, tidak mungkin ya menawar apa yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Tidak mungkin ya. Sekelas beliau yang sudah mencapai kepasrahan total kepada Allah, tidak mungkin tawar-menawar. Lagian kalau bisa ditawar kenapa 17? Ya tidak 13, tidak 11, ya. Atau tidak dibebaskan aja sama sekali. Kok ya 17. Jadi 17 ini angka yang sangat luar biasa. Ada simbol yang harus kita pecahkan di situ, ya.
Oleh karena itu maka Quran surat Al-Isra pun diberi nomor 17. Karena di balik itu, di balik angka itu sebetulnya ada kekeramatan yang luar biasa, ada kesakralan yang luar biasa bagi mereka yang sudah tahu. Nah, bagi mereka yang belum tahu, ya tentu saja lakukan perjalanan supaya kita bisa tahu. Tetapi syarat untuk melakukan perjalanan harus sadar kalau kita tidak tahu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita tidak tahu, baru perjalanan akan terjadi. Mereka-mereka yang tidak sadar bahwa mereka tidak tahu, nah mereka mungkin merasa dirinya sudah tahu. Padahal sesungguhnya tahu itu bukan apa kata orang, tetapi mengalami sendiri. Seperti yang disampaikan oleh ahli-ahli tasawuf, mereka mengatakan malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu. Nah, mari kita lihat kembali. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan dalam kegelapan. Makanya disebutnya juga ya asro bi abdihi laila. Siapa abdihi itu? Ya tentu saja abdihi dalam bahasa Arab artinya abdinya Allah. Siapa abdinya Allah? Ya siapa saja yang mau mengabdikan dirinya kepada Allah. Jadi yang mau mengabdikan dirinya kepada Allah tentu saja bukan satu orang, banyak orang. Ya, banyak orang. Jadi siapa saja ya, termasuk kita. Kalau mau mengabdikan diri kepada Allah disebutnya abdinya Allah. Oleh karena itu, maka dalam Al-Qur'an ya, yang paling banyak saya temukan itu adalah kata-kata Bani Israel. Jadi Bani itu artinya komunitas, kaum, segolongan umat. Ya, Isra itu artinya perjalanan. Il itu dari Eli. Jadi Eli itu adalah ya panggilan untuk Tuhan. Jadi Eli itu aslinya bukan bahasa Arab, itu bahasa Ibrani. Oleh karena itu kalau kita pergi ke Yerusalem, ya, saya pernah pergi ke sana dan berkesempatan saya memasuki ya tembok ratapan dan saya diizinkan memasuki ke situ oleh tentara Israel, ya. Padahal istri saya waktu masuk ke situ tuh pakai jilbab. Itu diizinkan masuk ke situ, ya. Alhamdulillah. Saya menyaksikan ya di samping dari Masjidil Aqsa itu kan ada dinding tinggi yang memisahkan ya Masjidil Aqsa dengan tempat ibadahnya orang Yahudi. Dan saya masuk ke situ ya, dan pada saat masuk ke situ saya mendengarkan mereka memanggil Eli, 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 ya. Jadi yang sebelah itu memanggil Allah, yang sebelah memanggil Eli. Saya percaya yang dipanggil oleh mereka adalah Tuhan yang sama. Cuman mereka memanggil dengan cara yang berbeda. Toh Tuhan sendiri membebaskan kita untuk memanggil apa saja, ya. Karena Tuhan itu memang ya selalu memberikan kemerdekaan kepada kita. Jadi tidak usah berantem ya ketika ada orang menyebut dengan panggilan yang berbeda, ya. Karena saya yakin yang dipanggil adalah Tuhan yang sama. Karena dalam Quran diajarkan hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ada adalah Tuhannya manusia. Jadi setiap manusia Tuhannya sama. Oleh karena itu maka ketika orang lain menyebut dengan cara yang berbeda, ya kita nggak usah alergi, biarkan saja. Tapi yang paling penting sebetulnya bukan sebutan. Yang paling penting adalah tahu yang disebut. Jadi kalau kita ya alergi ketika orang menyebut water, karena kita inginnya menyebut cai, karena kita orang Sunda, padahal kita pun tidak tahu ya wujud dari cai itu seperti apa, kemudian kita berantem ya antara kata-kata cai dengan water, kan kita jadi bodoh. Yang paling penting kan sebetulnya kita tahu barangnya. Mau disebut cai boleh, mau disebut air boleh, mau disebut water boleh, mau disebut banyu boleh. Kalau di Sumatera Barat bahkan disebut aye juga boleh. Menyebutnya boleh, di setiap tradisi punya cara untuk menyebut. Tapi yang disebutkan sama. Jadi selama yang disebut sama, menyebutnya berbeda, tidak usah alergi. Dan kita sering terjebak untuk tidak bisa menerima perbedaan. Itulah karena kita kedangkalan kita dalam memahami sesuatu. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Ya hambanya itu siapa saja yang mau diperjalankan oleh Allah. Siapa yang diperjalankan oleh Allah? Ya tentu saja seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran, yaitu Bani Israel. Jadi Bani ini adalah komunitas, kaum, bisa juga satu orang, bisa dua orang, bisa tiga orang. Isra itu artinya berjalan, El itu artinya Tuhan. Jadi siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, maka akan diunggulkan dari segala umat. Jadi yang diunggulkan dari segala umat itu sebetulnya bukan satu bangsa. Karena tidak adil kalau Allah kemudian mengunggulkan satu bangsa dan kemudian merendahkan bangsa yang lain. Karena beliau itu adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang pada seluruh ciptaan. Jadi kalau selama ini ada orang yang kemudian ya menyatakan yang diunggulkan itu bangsa sana, kemudian bangsa kita tidak diunggulkan, ya salah kita sendiri, ya menempatkannya salah. Oleh karena itu maka dalam Al-Quran ada kata-kata yang indah seperti ini. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin.
Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang sudah aku berikan padamu, dan aku telah unggulkan kamu dari segala umat. Jadi kalau menurut ayat itu, yang namanya Bani Israel itu adalah orang yang berjalan menuju Tuhan, yang diutamakan di dalam kehidupannya. Maka siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan, maka pasti akan diberikan keutamaan. Wa anni fadaltukum alal alamin. Dia akan diberi keutamaan. Kalau berjalan dengan Tuhan yang maha penyayang, maka dia akan penyayang. Kalau dia berjalan dengan Tuhan yang maha luas, dia juga akan menjadi luas. Kalau dia berjalan dengan Tuhan yang maha sabar, dia juga akan sabar. Kalau dia berjalan dengan Tuhan yang maha tinggi, dia juga akan tinggi. Kalau dia berjalan dengan Tuhan yang maha kaya, dia juga akan kaya. Ya. Jadi sangat masuk akal kalau ada ayat yang mengatakan, ya, satu-satunya umat yang diunggulkan oleh Allah adalah Bani Israel. Tapi Bani Israel tidak mengacu pada segolongan bangsa, ya, tetapi Bani Israel itu mengacu kepada siapa saja abdinya Allah yang mau, ya, yang mau memperjalankan dirinya menuju Allah, maka dia termasuk Bani Israel. Jadi Bani Israel itu siapa secara spesifik? Yaitu orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah. Makanya kata-katanya sangat luar biasa. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu, dan aku telah mengunggulkan kamu dari segala umat. Jadi siapa saja, ya, yang mau, ya, menyediakan diri untuk melakukan perjalanan menuju Allah, maka ketika dia punya kehendak, maka dikehendaki oleh Allah, maka otomatis dia akan diunggulkan dari segala umat. Itulah yang disebut dengan Bani Israel. Maka insya Allah ketika kita mau jadi Bani Israel, maka kita akan mengalami transformasi kesadaran. Dari kesadaran yang paling rendah sampai kesadaran yang paling tinggi yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Ada dua angka yang sangat istimewa sebenarnya bagi bangsa Indonesia. 17 bulan 8. 17 itu, ya, kemudian direpresentasikan dalam tradisi Islam sebagai jumlah rakaat sholat, dan 8 itu ternyata lapisan kesadaran. Jadi sebelum mencapai Sidratil Muntaha, di belakangnya, di bawahnya ada 7 lapisan kesadaran. Oleh karena itu maka, ya, ada cerita dalam kitab Gaiti bahwa Nabi Muhammad itu pernah bertemu di langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim. Dan di langit yang kedelapan itulah Sidratil Muntaha. Saya memahami bahwa pertemuan itu bukanlah pertemuan, ya, beliau, ya, dengan para nabi seperti yang selama dipahami banyak orang. Karena saya juga tidak bisa meyakini sesuatu yang saya tidak menyaksikannya. Tapi saya yakin itu adalah simbolik. Jadi itu adalah simbol-simbol dari kesadaran yang harus dilalui oleh manusia sebelum mencapai puncaknya kesadaran. Dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, ya, kesadaran Musa, kesadaran Ibrahim, sampai mencapai puncaknya kesadaran yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Bagi saya, lapisan-lapisan kesadaran itu tidak menceritakan ruang, tidak menciptakan langit seperti yang selama ini dipahami banyak orang. Tetapi itu adalah perjalanan meniti ke dalam diri untuk meningkatkan kesadaran diri. Makanya puncaknya kesadaran adalah Sidratil Muntaha. Makanya siapa yang sudah mencapai Sidratil Muntaha, insya Allah, maka dia akan dibebaskan, ya, dari segala belenggu yang membelenggu dirinya. Karena kebenaran itulah yang akan membebaskan dirinya. Baik, ya, sekarang, ya, kita masuk pada dua kata penting. Dari mana, ya, abdinya Allah itu melakukan perjalanan? Pertama, melakukan perjalanan minal Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bahasa Arab, artinya adalah tempat yang suci. Ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa juga bahasa Arab, bahasa kitanya adalah tempat yang jauh. Jadi perjalanan itu dimulai dari tempat yang suci ke tempat yang jauh. Nah, tempat yang suci adanya di mana? Ya, saya pernah dulu, ya, melakukan proses pencarian sejarah. Ya, saya masih ingat ada teman saya dulu, ya, sama-sama mengajar di sebuah sekolah, dan beliau itu mengajar ilmu kimia. Tetapi beliau juga sangat menyenangi sejarah. Saya sangat terkejut ketika beliau menyampaikan tentang kurun waktu, ya. Kurun waktu, ya, ayat ini turun dengan proses penamaan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Artinya, ya, ayat ini sudah turun jauh lebih awal sebelum
ada masjid yang dinamakan Masjidil Haram. Ayat ini sudah turun lebih awal sebelum ada masjid yang dinamakan Masjidil Aqsa. Jadi harusnya kalau Masjidil Haram yang dimaksud adalah Masjidil Haram yang sekarang yang ada di Mekah, dan Masjidil Aqsa yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, harusnya masjid itu yang ada dulu baru ayatnya turun. Tapi ternyata yang luar biasa adalah ayat ini sudah turun sebelum nama-nama masjid itu ada. Jadi artinya jangan-jangan yang dimaksud Masjidil Haram di ayat ini, yang dimaksud Masjidil Aqsa di ayat ini berbeda dengan yang dimaksud Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya oleh Allah dengan kenyataan yang ada sekarang. Mari kita lihat ya, salah satu contoh di Quran surat Al-Baqarah ya. Ada kata-kata seperti ini. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka ya ingatlah Allah di Masy'aril Haram. Nah, Arafah itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an ya. Tentu saja bukan Arafah ya nama satu tempat yang di sana. Karena ayat ini turun jauh lebih awal ketimbang nama Arafah yang di sana ada. Jadi Arafah itu dari bahasa Arab artinya adalah mengenal. Jadi sebetulnya yang disebut dengan padang pengenalan itu ya bukan di luar. Padang pengenalan ada dalam diri kita. Karena Allah menyatakan dirinya kepada kita sendiri di dalam Al-Quran. Aku bersamamu lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah, tentu saja jangan keluar dari diri kita sendiri. Kita harus melakukan perjalanan ke dalam. Jadi yang mana sebenarnya yang disebut dengan padang Arafah? Padang Arafah itu padang pengenalan. Kalau Allahnya bersama dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Sebetulnya padang Arafah yang hakikat ada di dalam diri kita. Nah, kalau padang Arafahnya ada dalam diri kita, Masy'aril Haramnya di mana? Masy'aril Haram itu adalah tempat mengingat Allah. Kan kita kalau mengingat tidak mungkin di luar diri kita. Mengingat itu di dalam. Contoh sekarang saya bisa mengingat bapak saya. Saya mengingat bapak saya tidak di luar, tapi di dalam diri saya. Di dalam kesadaran saya. Sekarang saya bisa mengingat ibu saya, bukan di luar, di dalam diri saya, di kesadaran saya. Tetapi saya baru bisa mengingat bapak saya, ibu saya, kalau saya pernah melihat beliau. Kalau saya belum pernah menyaksikannya, saya tidak mungkin bisa mengingatnya. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah yang ke-200 ada penegasan dari Allah, ya. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Ya, apabila kamu telah menyelesaikan hajimu, maka ingatlah Allah. Di mana mengingat Allah? Indal Masy'aril Haram. Dan bagaimana cara mengingatnya? Mengingat Allah itu persis seperti kita mengingat Bapak kita. Maka disitu dikatakan ya, faida qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu seperti mengingat aba'akum, seperti mengingat Bapak. Kenapa Allah menggunakan kata Bapak? Karena pasti ya di antara kita ya kenal kan sama Bapak kita. Walaupun ada orang yang kemudian lahir ke dunia, orang tuanya sudah meninggal, setidak-tidaknya kan ada fotonya. Atau dikenalkan oleh ibu bapaknya. Tetapi umumnya semua kita itu bisa mengingat bapak kita. Karena semua kita ya pasti pernah mengenal orang tua kita. Makanya kata-kata yang dipakai adalah aba akum. Ya. Jadi mengingat Allah itu bagi yang sudah tahu dan kenal, itu semudah mengingat bapak kita sendiri. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa Al-Quran. Nah, oleh karena itu maka untuk bisa mengingat Allah maka harus melakukan perjalanan. Nah, di dalam Al-Quran perjalanan itu kadang-kadang disebut juga haji. Haji itu adalah perjalanan menuju Baitullah untuk menemui sang pemilik rumah. Makanya dalam Quran surat Al-Quraisy dikatakan li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i wasaif falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Sekali lagi, sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Itu jelas ayat itu menitik beratkan kepada kita bahwa kita harus bertemu dengan yang pemilik rumah. Nah, siapa pemilik rumah itu? Dan apa itu nama rumahnya? Nah, dalam hadis qudsi Allah sendiri yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi qalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Makanya ada kata-kata qalbul mu'min baitullah. Jadi sebetulnya qalbunya orang yang beriman, itulah yang disebut dengan rumahnya Allah. Saya teringat ada sahabat saya, beliau sangat tekun sekali dalam meniti ke dalam diri, ya. Beliau itu dulu ketika bersama-sama dengan saya senang sekali ya membuat makna dari semua kata-kata. Misalkan buruk, ra-nya adalah raga,
Ki-nya adalah kolbu. Bukan raga, tapi kolbu. Itu memang untuk menyamakan persepsi tentang berbagai istilah yang perlu kita pahami. Mohon maaf ya kalau ada beberapa gangguan nanti ditanya jawab kalau ada yang sempat miss ya kata-kata saya ada delay mungkin nanti bisa dipertanyakan. Baik ya. Jadi Masjidil Haram itu adalah tempat yang suci. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang jauh. Itulah yang harus kita lakukan perjalanan kita. Ya. Jadi saya sedang berbicara hakikatnya. Saya tidak berbicara syariatnya. Kalau yang berbicara syariat itu sudah banyak orang yang membahasnya. Saya ingin berbicara hakikatnya supaya kita bisa mengambil sari dari perjalanan menembus Sidratil Muntaha ini. Baik ya, kita lihat dulu. Jadi Masjidil Haram itu adalah tempat yang suci. Nah, di dunia ini tidak ada satu tempat pun tempat yang suci. Yang ada itu adalah tempat yang disucikan. Siapa yang menyucikan tempat itu? Jelas manusia ya, manusia. Tetapi tempat yang suci menurut saya sih tidak ada. Tetapi tempat yang disucikan banyak karena manusia sendiri yang menyucikan tempat itu, ya. Sama seperti kita, ya. Membangun bangunan yang sama, yang satu diberi nama rumah, yang satu diberi nama masjid. Kan yang ngasih nama kita-kita sendiri, ya. Nah, yang satu ya dianggap tidak suci, yang satu dianggap suci. Kan yang menyucikan masjid itu kan bukan Allah. Yang menyucikan masjid itu kan kita sendiri. Makanya di dalam masjid kemudian kita sendiri yang menulis batas suci. Kan batas suci buatan kita, bukan buatan Allah. Makanya kalau di masjid kami ya tidak pernah ada batas suci. Maksud saya biar tidak usah dibatasi kesucian itu. Ya di masjid suci, di luar masjid juga suci kalau bisa, ya kalau bisa. Tetapi di dunia ini tidak ada menurut saya tempat suci. Yang ada adalah tempat yang disucikan. Sedangkan Masjidil Haram adalah tempat suci. Kalau begitu di mana itu tempat suci? Bagi saya tempat suci adalah tempat asal kita. Dia yang maha suci. Itu tempat asal kita. Kan bukankah kita semua berasal dari Allah? Jadi hakikatnya Masjidil Haram itu adalah setelah kita diutus ke semesta sebagai makhluk spiritual yang dibungkus dengan tubuh, lalu kita diberi tugas untuk menjalankan tugas keduniawian yang menciptakan peradaban di semesta ini, ya dikaryakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, ya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Maka setelah selesai, maka kita harus kembali kepada Allah. Nah, maka kita melakukan perjalanan. Kemana perjalanan kita? Ilal Masjidil Aqsa, ke tempat yang jauh, sejauh kita mencari. Banyak yang melakukan perjalanan tetapi tidak mencari. Artinya mengabaikan semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya tidak pernah menjadi pelajaran. Tetapi banyak sekali orang juga yang sadar, ya, apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya dijadikan sebagai pelajaran. Karena di balik semua yang terjadi itu, di belakangnya ada Dia, ada Allah. Makanya orang yang sudah sampai pada tingkat kesadaran, dia tidak pernah mempertentangkan Allah dengan setan, ya. Karena ketika dia mempertentangkan Allah dengan setan, sama saja di semestanya ada dua kekuatan yang saling bersaing. Bukankah Allah itu tidak akan pernah bisa disaingi? Bukankah Dia itu adalah Maha Esa? Bukankah Dia itu Maha Kuasa? Jadi ketika kita mempertentangkan Allah dengan setan, sama saja dengan kita menganggap ada dua kekuatan di semesta ini. Menurut saya itulah yang disebut dengan syirik, ya, masuk dalam golongan syirik. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Ya siapa saja yang mau diperjalankan. Dan kita juga kan mau diperjalankan, ya. Nah, tentu saja yang dimaksud oleh saya perjalanan hakikat, bukan perjalanan syariat. Karena kalau perjalanan syariat, saya tidak mau terjebak di sana. Jadi kita ambil ya kontekstualnya untuk kehidupan kita yang sekarang. Masa kita tidak mau melakukan perjalanan? Masa kita tidak tertarik untuk menjadi Bani Israel? Maka kita tidak tertarik untuk diberi nikmat oleh Allah. Makanya setiap sholat kan kita doa kepada Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladina an'amta alaihim. Tunjuki
Tunjuki aku ya Allah ke jalanmu yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Allah yang menyatakan jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dan Allah sendiri yang menjelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa yang diberi nikmat itu? Yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Wa husna ulaika rafiqa, dan mereka teman yang sebaik-baiknya. Jadi sebetulnya Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang yang sudah diberi nikmat. Dan itu yang harus kita ikuti ya. Mereka yang sudah dapat nikmat itu supaya kita beroleh nikmat yang sama. Makanya kalau kita tidak bisa beserta Allah, beserta orang-orang yang beserta Allah. Kalau kita tidak tahu, ya tanya orang yang tahu. Hati-hati ya, jangan tanya orang yang sok tahu. Jangan tanya orang yang tidak tahu, tetapi dia pura-pura menjadi orang yang tahu. Karena banyak sekali yang terbuka mulutnya, sementara mata kalbunya masih tertutup. Ya, dia hanya menceritakan apa kata orang, tetapi tidak pernah menceritakan apa kata dia. Karena dia memang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Yang disampaikan bukan pengetahuan, yang disampaikan adalah informasi. Dan informasi tidak memiliki nilai kebenaran. Apalagi yang disampaikan cuma gagasan. Gagasan itu bukan kebenaran. Ya. Gagasan itu hanya gagasan ya, bukan kebenaran. Karena apa yang digagas itu jelas, itu apa yang dia ingin. Ya, sedangkan kebenaran itu apa yang Allah ingin. Apa yang manusia ingin dengan apa yang Allah ingin kan berbeda. Makanya apa yang Allah ingin itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kebenaran. Tapi apa yang kita ingin itu apa yang seharusnya terjadi. Itu adalah ilusi kita. Makanya banyak manusia yang tidak siap untuk bisa menerima kenyataan hidup apa adanya. Karena dia terjebak dengan apa yang seharusnya. Dan dia menjebak sendiri. Itulah yang disebut dengan neraka sebetulnya. Cuman manusia tidak sadar. Nah, kita lihat ayat berikutnya ya. Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan dari tempat asal kita sampai akhirnya kita menemukan tempat yang jauh sejauh kita mencari. Nah, ketika kita sudah menemukan tempat yang jauh sejauh kita mencari, disitulah sebetulnya harus diakhiri dengan kata-kata Mi'raj. Makanya Isra digainkan dengan Mi'raj. Tapi Quran surat Al-Isra tidak cerita Mi'raj. Kata-kata Mi'raj adanya di mana? Kata-kata Mi'raj tidak ada di Quran surat Al-Isra. Tapi kata-kata Mi'raj itu adanya di kesusastraan Arab. Jadi dalam kesusastraan Arab, di situ ada kata-kata Mi'raj. Nah, di dalam Quran, sebetulnya ada Quran surat Al-Ma'arij. Makanya di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, satu hari di alam cahaya, sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Nah, itu adalah suatu perumpamaan yang sangat bagus ya. Maka itulah yang harus kita alami. Bagaimana kita berada di alam cahaya itu? Apa yang disebut dengan alam cahaya itu? Itu dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ar. Masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi jujaja. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Dan seterusnya. Itu indah sekali. Tetapi ayat itu tidak bisa dijelaskan secara informatif. Karena ayat itu harus dialami. Kalau dialami, tidak usah berlama-lama untuk memahami ayat itu. Yang mana yang namanya miskat itu? Ada apa dalam miskat? Dinyatakan dalam ayat itu, dalam miskat itu ada misbah. Misbah itu adalah pelita. Dan pelita itu adanya dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak, dari pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Pohonnya saja bukan dari timur, bukan dari barat. Dan itu yang disebut dengan pohon yang diberkahi. Ini ada relevansinya dengan Quran surat Al-Isra. Maka di Quran surat Al-Isra ada kata-kata, ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan ini, inilah perjalanan yang diberkahi. Makanya berkahnya apa? Berkahnya adalah linuriyahu min ayatina. Maka Allah akan menunjukkan tanda-tandanya. Jadi Allah akan menunjukkan tanda-tandanya. Bahkan bukan sekedar tanda-tandanya yang kecil, tapi tanda-tanda beliau yang paling besar. Nah, itulah yang dinyatakan dalam Quran surat An-Najm. Nah, sekarang kita maju dulu ke atas ya. Kita lihat Quran surat An-Najm. Ya. Quran surat An-Najm. Surat An-Najm itu surat yang ke-53 ya. Jadi kalau kita sudah hafal Quran 30 juz gampang sekali ya. Nomor surat mudah diakses. Nah, kita lihat ya. Quran surat An-Najm. Di mana kata-kata Sidratil Muntaha itu ada? Itu adanya di Quran surat An-Najm ayat yang ke-14. Di situlah ada kata-kata inda Sidratil Muntaha. Ya, indah sidratil muntaha, ya, di puncak kesadaran. Jadi proses pertemuan itu terjadi bukan di suatu ruang. Karena Allah itu tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu, tetapi pertemuan itu terjadi di puncak kesadaran.
Nah, lalu bagaimana kita bisa mencapai puncak kesadaran kalau kita tidak menapaki kesadaran-kesadaran kita dari kesadaran yang paling rendah? Baik ya, saya mencatat ya banyak sekali versi tentang 7 lapis kesadaran. Misalnya ya, sambil satu versi ya yang sangat saya kagumi ya, ada satu orang yang sangat saya kagumi namanya Osho ya. Osho membagi 7 lapisan kesadaran mulai dari yang pertama, kesadaran fisik. Yang kedua, kesadaran eter. Yang ketiga, kesadaran astral. Yang keempat, kesadaran mental. Yang kelima, kesadaran spiritual. Yang keenam, kesadaran kosmik. Yang ketujuh, kesadaran nirwana. Nah, itu lapisan kesadaran yang ketujuh sebelum masuk pada puncak kesadaran yang kedelapan. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam tradisi Islam, ada kesadaran Adam, ada kesadaran Yahya, ada kesadaran Yusuf, ada kesadaran Idris, ada kesadaran Harun, ada kesadaran Musa, ada kesadaran Ibrahim. Kalau kita lihat dalam tradisi Sufi, ya, ada yang namanya kesadaran amarah, ada yang namanya kesadaran loama, ada yang namanya kesadaran mulhamah, ada yang namanya kesadaran mutmainah, ada yang namanya kesadaran rodiyah, ada yang namanya kesadaran mardiyah, ada yang namanya kesadaran sofiyah wa kamilah. Dalam fisika kuantum, ternyata ini juga sangat mengherankan, sangat mengagumkan. Saya sudah belajar fisika kuantum, ternyata dalam fisika kuantum juga ada 7 lapisan. Mulai dari lapisan yang pertama, lapisan materi. Nah, kalau materi dipecah, maka dia akan ada pecahan-pecahannya yang disebut dengan senyawa. Nah, kalau senyawa itu dipecah, pecahannya namanya molekul. Kalau molekul dipecah, pecahannya adalah unsur. Kalau unsur dipecah, pecahannya adalah atom. Kalau atom dipecah, pecahnya adalah partikel. Kalau partikel dipecah, pecahannya adalah energi. Luar biasa. Makanya kalau kita lihat asal muasal alam semesta, sebetulnya asalnya alam semesta ini adalah ruang kosong. Dan ruang kosong ini adalah ruang penciptaan. Makanya sahabat-sahabat kita di Bali menyebut ruang kosong ini bukan ruang kosong, tapi kecerdasan semesta tanpa batas, ruang penciptaan. Karena ruang kosong ini bukan ruang kosong. Dalam kosong itu ada isi, dalam isi ada kosong. Maka ruang kosong ini kemudian ya kita nikmati saja, ada dan tidak ada itu harus dinikmati dengan cara yang sama. Inilah dualitas ya. Jadi jangan kita selalu ingin hidup ini seperti yang kita mau ya. Kita nikmati aja. Ini pelajaran juga ya, pelajaran. Jadi ini sudah praktek spiritual sebetulnya. Bagaimana kemampuan kita menerima ada dan tidak ada. Kadang-kadang sinyalnya kuat, kadang-kadang sinyalnya lemah. Kita nikmati saja. Baik ya. Ketika sinyal lemah, kemudian para sahabat tidak bisa mendengarkan suara saya, pelajarannya adalah berarti para sahabat harus berpikir sendiri ya, jangan selalu ingin disuapi ya. Itu kan pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi saya menemukan kesimetrian ya tentang 7 lapisan kesadaran. Saya tadi berbicara apa yang disampaikan Osho, saya berbicara apa yang disampaikan Nabi Muhammad ya dalam kitab Gaiti kalau ya Imam Al-Dardiri ya. Saya berbicara dalam tradisi Sufi, saya berbicara dalam fisika kuantum ya. Saya juga menemukan ada sahabat kita yang lain ya, saya baca suatu artikel, beliau juga menyampaikan ada 7 lapisan kesadaran, mulai dari jiwa keinginan, jiwa amarah, jiwa ego, jiwa tenang, jiwa bijak, jiwa murni, dan jiwa suci ya. Nah, itu kan sebetulnya versi-versinya. Saya lebih condong malam ini untuk cerita yang sederhana aja. Kalau saya cerita secara fisika kuantum kan mungkin akan pusing ya. Bagaimana transisi materi menjadi energi? Ya, itu kan perlu ada suatu pengetahuan dasar untuk memahami itu, ya. Saya akan menggunakan bahasa sederhana aja. 7 lapisan kesadaran. Kalau saya melihat Adam itu kan artinya ketiadaan, ya. Ya, ketiadaan itu berhubungan dengan materi. Karena materi ini kan asalnya tidak ada dan suatu saat juga akan tidak ada, akan kembali ke ruang kosong. Jadi ketiadaan itu kesadaran materi, ya kesadaran Adam yang maksud adalah kesadaran materi. Karena semua manusia itu kan beranjak untuk menuju kesadaran yang tertinggi mulai dari materi. Contoh yang sederhana saja, kan yang kita lihat, yang kita saksikan dalam kehidupan ini kan yang nyata. Yang nyata kan, sebelum kita tahu yang tidak nyata kan semua mulai dari yang nyata.
Profesor Masaru Emoto sampai menemukan satu klausul di dalam bukunya, beliau mengatakan, "Aku bertemu Tuhan loh lewat air." Air itu kan materi. Jadi ketika materi dilakukan penyelidikan yang dalam, akhirnya kedalaman pengetahuan itu menyampaikan dia kepada yang dibalik materi. Jadi sebetulnya itu ya. Jadi kesadaran Adam itu adalah kesadaran materi kalau bagi saya. Itu adalah kesadaran yang paling rendah. Oleh karena itu maka ya kita harus sadar ya. Kita harus sadar di mana sekarang kesadaran kita saat ini. Nah, banyak kan orang mohon maaf ya yang suka mempersoalkan urusan-urusan materi, bahkan khawatir dengan urusan materi. Ya. Nah, orang yang kesadarannya rendah, mohon maaf ya, ketika materi dibagikan dia pikir materi itu akan berkurang. Tapi orang yang sudah kesadarannya tinggi ya tentang materi bahkan sudah melampauinya, justru dia mengambil jalan baru. Ketika dibagikan malah justru materi akan berlimpah. Kan ini kan soal kesadaran. Ada orang yang berpikir kalau dibagikan itu akan berkurang, tapi ada orang yang punya persepsi bahwa kalau itu dibagikan justru akan bertambah dan berlimpah. Jadi ada kata-kata bijak, kalau kita hari ini ya berhenti untuk berbagi, itu sama saja kita melewatkan kesempatan terakhir untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kita. Itu penting.